Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi hari ini, kita topiknya menulis skripsi ya. Jadi dalam channel saya kita pernah belajar bagaimana membuat bab 1, lalu bagaimana membuat bab 2. Maka hari ini kita akan belajar bagaimana membuat bab 3 ya. Ini bisa untuk proposal skripsi ataupun nanti kalau membuat skripsi ketika penelitiannya sudah diselesaikan. Gitu ya. Sebelum melanjutkan, mohon berkenan menekan tombol subscribe, like, dan share. Semoga manfaat dari video ini juga dirasakan oleh rekan-rekan Anda. Baik, bab 3 pada umumnya kan bab 3 itu judulnya apa? Metodologi penelitian. Ya. Oke, nah biasanya setiap kampus punya cara masing-masing, Ci. Cuma saya akan mencocokkan isi ini dengan materi kuliah yang pernah saya sampaikan di channel saya, yaitu kuliah tentang desain riset. Hati-hati ya, ada dua tentang desain nih, ada desain science research, itu nama metodologi untuk penelitian desain sains, ada result design. Oke, sorry, saya perbaiki nih. Jadi materi video research design, bahasa Inggrisnya research design, bahasa Indonesianya ya desain riset atau desain penelitian. Coba Anda lihat video yang itu. Nah, bahwa di situ saya pernah sampaikan ketika menyusun penelitian, sebenarnya kita mendesain penelitian kita dan ada beberapa spektrum yang harus Anda pertimbangkan, ya. Nah, itu biasanya dituangkan di bab 3 kebanyakan, meskipun sebagian nanti muncul di bab 1 gitu ya. Cuma kebanyakan nanti lebih banyak di bab 3. Maka di bab 3 yang pertama Anda harus jelaskan adalah pendekatan penelitian Anda gunakan. Pendekatan penelitian yang Anda gunakan. Anda harus cerita di sini. Jadi penelitian Anda apa? Nah, kalau kita cocokkan dengan video saya yang tentang riset design ya, itu ada dua yang umum, ada kuantitatif, atau dia kualitatif. Anda yang mana? Anda jelaskan juga, Anda justifikasi pembenaran Anda, kenapa Anda bilang Anda kuantitatif. Pola pikirnya gimana kok Anda kuantitatif? Kok kualitatif? Atau kalau campurannya mungkin mixed. Ya, istilahnya mixed method kalau di buku lain. Anda yang mana? Ceritakan di sini. Yang berikutnya, yang kedua adalah sasaran penelitian. Sasaran penelitian. Nah, ini Anda cerita apa di sini? Ini ada spektrum pertama aim atau purpose. Jadi Anda itu mau exploratory, explanatory, atau deskriptif. Anda ini mau mengeksplorasi saja, mau mendeskripsikan saja how to use something atau apa, atau mau explanatory. Coba lihat video kuliah yang saya yang itu. Explanatory biasanya cirinya why. Ya, why? Kenapa begini, kenapa begitu. Nah, lalu maka terkait juga dengan outcome-nya. Kalau Anda exploratory sama deskriptif, purpose-nya biasanya outcome-nya ya berupa deskripsi aja. Tapi kalau Anda purpose-nya, purpose-nya itu explanatory, ya, biasanya menjawab pertanyaan why, maka outcome-nya Anda harus jelaskan sebab akibat biasanya. Kan mengapa begini, karena begitu kan gitu. Jadi outcome-nya gimana? Anda mau jelaskan hubungan sebab akibat biasanya kalau explanatory. Nah, Anda harus ceritakan di sini dengan gaya bahasa yang lugas ya. Terkait juga Anda harus ceritakan spektrum ambition-nya. Jadi ambition-nya gimana? Ya. Ambition-nya Anda gimana?
kalau lihat materi kuliahnya, ini saya ulas sedikit nih. Anda lihat lagi materinya ya. Ambitionnya kan ada dua. Understand situation atau design artefak. Jadi apa Anda membuat artefak, membuat sesuatu, atau understand problem dan situasinya apa dan solusinya gimana? Mencari solusi atau gimana? Ya, atau mau forecasting aja atau gimana? Bisa ditambahkan ambition yang lain atau gimana? Jelaskan. Jadi sasaran penelitian ini berupa apa sih? Ya. Lalu yang berikutnya Anda harus ceritakan adalah 3.3 yaitu apa namanya ya? Mungkin saya senangnya lingkungan penelitian atau tempat penelitian. Cuma kalau tempat penelitian nanti ada yang lain lagi ya, subbabnya. Nah, ini yang mana yang harus Anda ceritakan? Yaitu pertama boundary. Jadi apakah ini ada studi kasus tertentu? Jadi apakah sebuah case study atau bukan? Atau statistical di mana Anda melakukan survei atau eksperimen gitu ya. Lalu sekaligus juga Anda settingnya ya, apakah di lapangan atau di lab. Jadi apakah di lapangan atau laboratorium. Ceritakan kalau laboratorium apa ya, kalau di lapangan di mana gitu ya. Kemudian 3.4 Anda ceritakan dimensi waktu penelitian. Dimensi waktu penelitian. Nah, Anda harus ceritakan, biar sama kapital semua nih. Dimensi waktu penelitian. Nah, Anda harus ceritakan apakah Anda, apa aja dimensi waktu penelitian. Tonton videonya coba. Atau contekannya di sini. Nah, ya. Apakah Anda cross-seksional atau longitudinal? Ya. Ya, kalau longitudinal ada apa kemarin? Ada 3 kan? Apakah apa? Panel. Ada apa lagi? Cohort. Ada apa lagi? Coba ayo. Ya. Ada time series. Ya. Atau case study. Kalau bukunya Newman pisahin juga. Kalau case study agak beda time-nya. Karena dia rentang waktu ya, bukan titik-titik waktu, dia rentang waktu. Kemudian baru masuk ke, nah ini sesuai judul nih, metode atau metode yang digunakan. Metode yang digunakan. Ini ada cerita di sini. Apakah Anda pakai eksperimental atau pakai survei? Ya, atau pakai design, science, research, ya. Nah, 3 metode ini sudah saya bahas. Ada masing-masing videonya ya. Silakan ditonton di channel saya ini. Ada video tentang experimental research itu seperti apa, survei itu seperti apa, lalu DSR itu seperti apa. Atau Anda ini 3 yang biasanya dipakai di anak IT ya. Ini kan untuk kuliah anak IT. Atau kalau Anda mau simulation, boleh aja. Atau Anda case study. Atau Anda apa? Ya, hermeneutik misalnya. Kalau Anda ngerti ini apa namanya? Kualitatif atau grounded theory, Anda cerita. Jadi Anda pakai metodologi apa di sini? Nah, baru masuk ke bab-bab langkah-langkah penelitiannya. Ya, ini masuk ke langkah-langkah penelitian.
subbab langkah-langkah penelitian. Nah, baru masuk sini. Langkah-langkah penelitian. Nah, ini tergantung nah, langkah-langkah penelitian kalau Anda pakai eksperimental. Kalau Anda pakai eksperimental, maka subbabnya apa aja? Berarti 361-nya itu adalah Anda harus cerita tentang independent variabelnya apa. Ya kan? Coba tonton lagi video tentang eksperimental, itu ada apa saja. Ya, Anda harus cerita independent variabelnya apa. Lalu Anda harus cerita ada independen, ada apa lagi? Dependent variabel Anda apa? Ya kan? Lalu Anda harus cerita 363 apa lagi cirinya? Ada grup kan? Ada control group, ada experimental group. Ya, berarti ada experimental grupnya, lalu Anda cerita tentang control grupnya. Nah, tentu saja ini terkait dengan bagaimana memilih experimental group dan control grupnya. Berarti Anda harus cerita tentang random assignment-nya gimana. Nah, random assignment-nya gimana. Lalu, nah ini tergantung eksperimen Anda apakah ada post-testnya, pre-testnya. Kalau ada, ceritakan pre-testnya Anda kayak apa. Kalau post-test ya biasanya harus ya kalau post-test. Post-testnya seperti apa. Ya. Lalu terakhir teknik analisa datanya. Ya, Anda harus cerita. Data analisis teknik yang digunakan. Nah, banyak ya. Kalau kita lihat materi kuliah saya tentang eksperimental, coba kita lihat data analisisnya kan bervariasi ya. Nah, ini ada UGT, ANOVA, ya, chi-square, person product moment correlation, Superman rank order correlation, dan macam-macam, banyak ya. Ya Anda harus ceritakan di sini, termasuk rumusnya dan lain-lainnya, rumusnya gimana, gitu kan, makna hasilnya gimana, gitu kan, dan lain-lain. Anda ceritakan. Itu kalau eksperimental. Kalau metodologi Anda pakai metode Anda pakai survei, nah ini ada dua cara nih, ya, ada dua cara. Ya, berarti apa nih? 361-nya itu bisa dimulai dari sini. Saya bedain dulu nih. Jadi, kan kita udah belajar. Coba di kuliah survei riset. Saya buka lagi, survei riset. Nah, saya pernah jelaskan tentang ini. Tonton lagi videonya. Bahwa kadangkala survei riset itu penelitiannya berupa pengujian model hipotesis. Bahwa ini berpengaruh positif terhadap anu. Gitu kan. Jadi ada model hipotesisnya diuji. Nah, ada ya survei yang begini, ada juga yang tidak begini. Nah, kalau penelitian Anda yang begini modelnya, surveinya itu, survei risetnya adalah penelitiannya yang seperti ini, yaitu menguji model. Ya model apapun, kalau dicontoh di kuliah kemarin kan teknologi absentan model. Ada yang rame orang pakai itu ada UTAUT. Terus ada apa lagi? Ada Delaunay and McLean model. Ada macam-macam kalau untuk anak IT. Nah, kalau pengujian model, maka di subbab subbab 36 itu subbab, 361 subbabnya yang pertama Anda harus jelaskan penjelasan modelnya kayak apa. Penjelasan tentang modelnya. Gitu ya. Teori pendukungnya. Meskipun teori pendukungnya sudah Anda ceritakan di bab 2, di sini ambil sedikit. Ya. Lalu juga hipotesisnya jadinya Anda gimana terkait model tersebut. Meskipun coba tonton lagi video saya tentang bab 1.
tentang bab 2, bahwa hipotesis itu kan mulai muncul di bab 2. Kalau Anda tentang pengujian model muncul di bab 2. Itu apa? Landasan teori kenapa hipotesis tertentu muncul kan? Tonton lagi videonya. Nah, di sini Anda tuliskan, jadi hipotesisnya apa saja Anda daftarkan. Jadi tinggal mendaftarkan aja. Ya. Tentu saja kaitkan dengan gambarnya. Jadi ini gambar modelnya. Mungkin gambar model aslinya. Jadi kalau misalnya Anda pakai UTAUT nih atau TAM, teknologi absentan model, gambar aslinya. Lalu Anda kalau ada proses modifikasi yang Anda lakukan, Anda ceritakan Anda modifikasi jadi apa, ceritakan landasan teorinya kenapa dimodifikasi. Nah, kan gambar yang baru ini yang akan Anda uji kan? Nah, masing-masing kan ada hipotesis, Anda tulis jadi hipotesisnya apa. Gitu ya. Ini kalau Anda berupa pemodelan. Ya. Jadi ada gambar modelnya dan seterusnya. Tapi kalau bukan pemodelan, boleh langsung ke sini. Ya. Kalau bukan pemodelan, ini. Karena dia survei, jadi populasinya apa? Population. Atau target population-nya gimana? Ya. Kalau Anda pakai pengujian model, maka ini jadi 362 ya. Tapi kalau bukan pemodelan, ya ini 361. Berikutnya Anda harus cerita tentang kalau ada populasi berarti kan nanti ngambil sampelnya. Tapi dari populasi sampling frame-nya dulu kan. Anda sampling frame-nya apa dari populasi itu? Buku telepon atau apa kan gitu ya. Tonton lagi video tentang kuliah survei. Lalu 363 Anda harus cerita apa? Jadi untuk ngambil sampel dari sampling frame-nya pakai teknik apa? Teknik pengambilan sampelnya apa? Anda pakai apa? Ceritakan. Apakah Anda pakai probability atau enggak? Oh, pakai probability. Probability yang mana? Stratified misalnya. Ceritakan stratified Anda kayak apa? Berapa proporsinya masing-masing strata dan seterusnya. Anda harus ceritakan di sini. Ya. Lalu kemudian 364. Nah, kalau Anda pakai probability sampling, berarti kan ada random sampling ya. Biasanya terkait juga dengan, jadi sampling size Anda berapa? Kalau Anda pakai non-probability, sampling size-nya mungkin lebih mudah ceritanya ya. Misalnya, oh semua yang pernah jadi CEO ya sedikit, jadi sampling size-nya sekian orang gitu. Tapi kalau Anda pakai random sampling, Anda ngambil sampelnya berapa? Kan ada rumusnya. Lihat lagi materi video survei, kuliah survei. Jadi sampling size-nya berapa? Dan sampling error-nya berapa berarti? Lalu apa? Confidence level Anda berapa? Nah, ini harus Anda ceritakan. Ya. Nah, kalau Anda random sampling ya. Terus kemudian saya udah buat catatannya di sini. Sampling size, sampling error. Udah dapat sampelnya, maka ambil data kan? Anda cerita, Anda cara ngambil datanya gimana? Cara pengambilan datanya gimana? Ya, Anda harus cerita apakah interview atau kuesioner atau dua-duanya. Lalu kalaupun interview, apakah open-ended interview atau close-ended? Kalau kuesioner itu gimana? Apakah lewat kan suka ada orang pakai apa? Google Form gitu ya, atau Anda Anda sebarkan lewat milis atau gimana? Ceritakan. Lalu 366 udah dapat datanya, udah jelas Anda mau pakai interview atau kuesioner, lalu daftar pertanyaan. Interview atau kuesioner. Kayak apa? Kalau ini masih berupa proposal skripsi, ya mungkin ini maksudnya draft. Ya. Draft. Daftar pertanyaan. Tapi kalau ini udah laporan skripsi, ya Anda harus jelas daftar pertanyaannya jadinya apa aja. Termasuk kalau Anda kuesioner, biasanya kan, apalagi kalau pemodelan, pengujian model, itu pertanyaannya nggak bisa serampangan. Ada rujukannya ya, Anda bikin tabel lah. Pertanyaan ini Anda rujuk dari paper mana. Anda bertanya begini gara-gara paper apa. Gitu. Yang rapi ya. Lalu 367.
ceritakan, kan lihat kuliah tentang survei riset yang saya ajarkan, bahwa pertanyaannya harus ada pilot test. Pilot test Anda gimana? Apakah Anda tanya ke pendapat pakar, pendapat ahli, ya? Jadi pilot test terhadap pertanyaan interview dan kuesionernya Anda caranya gimana? Ceritakan. Apakah Anda ambil beberapa dari sampel, misalnya sampel Anda 300 orang, 10 diantaranya Anda lakukan pilot test untuk menguji, kan? Apa sih pilot test? Kan readability, kan? Lihat, ingat lagi ke kuliah tentang survei riset. Pilot test itu untuk apa aja? Tonton lagi videonya. Ya, apakah bisa dibaca, adekuat, atau konsisten, gitu kan ya? Nah, jadi jangan serta-merta langsung dikirim, disebar kuesionernya, kan harus ada pilot test. Nah, pilot testnya Anda kayak gimana? Ceritain. Kemudian, udah, lalu Anda terakhir ya tentu saja data analisis tekniknya Anda gimana? Ya, ngolah datanya gimana? Ada cerita di sini. Ya, apakah statistik deskriptif saja? Ya, tabulasi atau gimana, ataukah ada pakai, kalau Anda pengujian model kan biasanya ada dua nih yang sering orang pakai nih data analisisnya, pakai SEM, Structured Equation Modeling, atau PLS atau apa ya, termasuk software yang dipakai, ceritakan di sini dalam bagian data analisis teknik, ya. Itu kalau penelitian Anda survei. Kalau Anda pakai DSR, maka 361-nya ya sesuai DSR. Sesuai DSR apa? Coba kita sambil lihat materi DSR. Tonton video DSR ya, biar jelas. Saya udah jelaskan. Nah, yang pertama, apa ini? Yang pertama apa? Problem identification and motivation. Problem identification and motivation. Ingat, di sini Anda harus jelaskan seberapa inovatif Anda, ya. Seberapa inovatif usulan Anda itu, ya. Bukan di sini. Di 362 apa sih? Define the objective for all. Define, langkah kedua dari DSR apa? Define the objectives, banyak ya, objectives for a solution. Nah, di sini Anda harus jelaskan bahwa artefak yang Anda buat itu, artefaknya ya, artefak. Kalau Anda anak IT berarti apa? IT artefak, ya. IT artefak. IT artefak. Ya. Mana? Artefak. Sorry. Saya salah nulis. Artefak. IT artefak Anda itu inovasi nggak? Apakah di mana inovasinya? Nah, gitu. Di mana inovasinya? Gitu. Apakah sudah ada yang pernah bikin? Apakah sudah pernah ada? Kalau sudah pernah ada, apa bedanya dengan Anda? Gitu kan? Jadi, ini Anda harus jelaskan nih dengan baik IT artefak yang akan Anda desain itu seberapa inovatif. Gitu ya. Nah, memang kalau anak S3 ya benar-benar harus baru ya, harus novel ya, benar-benar baru, belum pernah ada atau gimana. Tapi karena misalnya untuk S1 ini kan skripsi. Bagi saya sih minimal kalau Anda berhasil tunjukkan bahwa ada peningkatan dari sebelumnya, sebelum ada dengan sesudah ada, bahwa nanti jadi lebih waktu
proses pesanan jadi lebih cepat atau gimana, itu sudah cukup bagi saya. Jadi tingkat novelty-nya nggak terlalu nggak terlalu benar-benar harus luar biasa baru, itu untuk S3. Bagi Anda S1 yang penting ada, dengan membuatnya jadi lebih efektif atau lebih efisien ya. Jadi misalnya masalahnya X, Anda buat sesuatu maka masalah akan teratasi karena jadi lebih efektif pekerjaannya, lebih efisien, yaitu lebih apa gitu. Itu menurut saya sudah cukup. Ya. Bagi saya sudah cukup. Cuma Anda harus jelaskan di mana inovasinya. Jangan sampai software-nya udah banyak bertebaran di pasaran gitu ya. Nah, lalu Anda kelebihannya apa? Kenapa nggak install software yang udah ada aja? Apalagi banyak gratisan, kenapa nggak install yang gratis aja? Ngapain bikin baru gitu? Kan gitu. Apa inovasinya? Ya, jelasin di sini. Ya. Jelasin. Nah, baru langkah ketiga. Langkah ketiga apa? Langkah ketiga, design and development. Nah, Anda jelasin teknik Anda melakukan design and development-nya gimana? Nah, di sini kan sebenarnya kalau Anda bikin software, berarti ada software SDLC itu, software development life cycle yang biasa dipakai kan. Ada waterfall, ada prototyping. Anda ceritakan di sini step by step-nya. Kayak apa? Atau Anda misalnya pakai RUP, atau Anda pakai Scrum, atau pakai apa. Anda ceritakan gimana, Anda design and development-nya gimana. Ceritakan di subbab ini. Lalu 3, 6, 4. Langkah keempatnya demonstrasi. Ya. Cara Anda demonstrasinya gimana? Anda melakukan demonstrasinya gimana? Apakah Anda uji coba di sekian kampus, misalnya kalau ini sistem untuk kampus, atau untuk sekolah, sekian sekolah Anda jadikan uji coba. Nah, ya, demonstrasinya Anda ceritakan gimana. Nah, kalau ini masih proposal skripsi ya mungkin draft ya, maksudnya usulan Anda nanti saya demonstrasinya gini gitu. Lalu 365 berarti cara Anda mengevaluasinya gimana? Itu kan ada rumusnya, metrik tertentu gitu ya, teknik tertentu. Kayak gimana Anda ngukurnya? Ya, ada metrik tertentu, ada teknik tertentu, lalu Anda bandingkannya dengan tadi di sini apa gitu kan. Ini Anda harus ceritakan, saya pakai rumus anu, saya pakai teknik pengukuran anu. Saya ngukur usability-nya, pakai cara ngukurnya punyanya Schneiderman gitu. Anda cari bukunya Schneiderman. Atau saya ngukur apanya dengan rumus anu. Anda ceritakan di sini. Jadi cara mengevaluasi artefak yang Anda gunakan itu Anda ceritakan di sini. Tentu saja kalau di kuliahnya DSR gimana, basisnya ya knowledge ya, harus penelitian yang pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Jadi harus sahih, harus rigor. Ingat nggak kuliah tentang DSR? Tonton lagi kuliah tentang DSR. Harus rigor, harus benar-benar mantap rumus yang dipakai untuk mengukur artefak Anda itu gimana. Nah, lalu yang keenam, Anda komunikasinya gimana? Jadi, apakah Anda terbitkan communication? Apakah communication? Apakah Anda terbitkan di jurnal ilmiah kampus? Atau disajikan di seminar internasional, di seminar nasional, atau gimana communication-nya? Atau Anda tulis di majalah, atau Anda sebarkan di koran. Kalau ini masih proposal skripsi, ya Anda tuliskan rencananya akan diterbitkan di mana, gitu kan? Nah, minimal masa jurnal kampus sendiri nggak tembus ya. Kalau Anda nulisnya bagus, tembus lah, gitu ya. Nah, itu kalau Anda pakai DSR. Nah, jadi metodologi penelitian ada 31 ini, 32 ini, 33 ini, 34 ini, 35 ini, 36 ini. Ya. Lalu 37. Apa? Jadwal penelitian kalau Anda masih berupa proposal. Jadwal penelitian. Ya. Gitu.
Ya, paham ya? Jadi Anda isi dari bab 3 Anda minimal seperti ini. Anda mungkin nambahkan subbab-subbab tertentu ya. Itu ya silakan diobrolkan dengan pembimbing. Tentu dia lebih paham. Mungkin Anda misalnya, Pak, saya metodenya nggak eksperimen, nggak survei, nggak DSR, tapi yang lain. Jadi isinya apa ya? Kita diskusikan. Boleh tanya di channel ini. Silakan Anda tanya di channel ini, nanti kita obrol, kita discuss. Ya. Cuma ini saya ambil 3 yang paling banyak digunakan untuk anak IT. Ya. Dan 3-tiganya sudah saya bahas masing-masing dalam video tersendiri. Ada video untuk eksperimental, ada video untuk survei, ada untuk desain and research. Silakan Anda tonton. Baik, dengan demikian saya rasa Anda bisa nih menyusun bab 3, bab metodologi penelitian. Baik, maka silakan Anda coba susun bab 3 Anda. Ya, semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Ya, semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan Anda tanya di channel ini. Saya rasa sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.